Halo guys, dengan saya Dimtoys dan di video kali ini saya akan mereview Invictarius Suzerain Squad dari Joytoy. Sebelum itu saya mau minta maaf kalau di minggu kemarin saya tidak mengupload video. Itu karena saya ada gangguan kesehatan dan ada event yang saya datangi. Itu akan saya post di hari Minggu. Nah, di hari Jumat ini, seperti yang saya bilang, saya akan mereview. Saya agak susah mengutarakan dengan kata-kata karena ini keren banget, sumpah. Keren banget. Saya belum terlalu tahu lore-nya. Horus Heresy itu sangat panjang sekali, novelnya banyak. Saya belum punya novelnya atau belum ini, tapi semoga saya bisa beli ya, atau enggak setidaknya ada EPUB-nya untuk bisa baca. Dan kalau kalian lihat ini, wah keren banget Invictarius-nya tuh. Invictarius Squad-nya. Wah, keren banget. Dan sebenarnya ini ada 5 box, tapi saya nggak masukin semuanya. Satu aja box sudah cukup untuk mewakili 5 ini. Dan kalau kita lihat ini, kok ini mereka tuh mirip siapa sih ya? Mereka tuh mirip Victrix dan Honor Guard. Ya. Nah, ini dia. Kalau saya mau bilang, daripada Victrix atau Honor Guard, karenan Invictarius Suzerain Squad. Beneran deh. Karenan Suzerain Squad. Beberapa hal saya akan mereview apa aja sih yang ada di squad ini dan perbedaannya dengan Victrix Guard dan Honor Guard. Sebenarnya udah ketahuan banget sih kalau kalian lihat, tapi ya sudahlah, nanti aja kita ituin. Mari kita lihat Suzerain Squad kayak gimana ininya. Bukan ininya, maaf, kayak gimana komposisinya. Maaf, tidak harus sebut. Ya udah. Nah, kalian lihat nih. Ini adalah bentuk dari Suzerain Squad. Lihat ornamen-ornamennya itu cantik-cantik banget tuh. Dan setiap Suzerain Squad tuh beda-beda ornamennya, tapi ini adalah salah satu yang saya kayak perlihatkan. Lihat nih, wah cakep. Dari tanda ultramarinnya, sayapnya, terus semacam orb. Aku kurang tahu nih apa. Terus apa? Kalau yang itu dibilangnya, maaf menjauh dikit supaya itu Fundoshi. Fundoshi, saya kurang tahu. Dan perlengkapannya juga sama, nih banyak lumayan nih. Granat ada 1, 2, push 3, putar balik 4, dan apa ini kayak kurang tahu nih. Ini kurang. Ada 5 jadinya, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dia di Suzerain ini dia mempunyai 3 senjata. Granat ini aksesoris ya kalau buat saya bilang ya. 3 senjata. 1 adalah kapak, 2 adalah bolter, atau setiap Suzerain itu beda-beda. Plasma pistol, ini plasma pistol keren sih, mau gue masukin sini, tapi punya yang lain. Sebenarnya bisa ditukar-tukar, serah. Terus bolternya ini bisa kok nggak bisa ya? Padahal yang ini bisa loh. Kalau itunya bisa dilepas klipnya, jadi kalau nggak suka bentuk kayak gitu, ada sedikit kecelakaan pemirsa, tapi tenang saja, aman. Oke, tadi lagi klipnya ini sebenarnya bisa dilepas. Ini secara nggak sengaja waktu itu pernah lepas, jadi saya pasang lagi. Terus jadinya kalau lebih enakan lihat ini ya daripada yang ini. Tapi seralah yang desain. Nah, seperti yang saya bilang, ornamennya ini beda-beda kan, cantik banget. Dan senjatanya, tadi saya bilang ada 3 senjata kan. Mungkin kalian kira ini adalah ya ya kecelakaan lagi. Why? Oh no.
Oke, nggak apa-apa deh. Ada semacam ini nih. Mungkin ini dari pabrik ya. Saya kurang melihat ini apa gitu. Catnya kok kayak gini jadinya. Tapi anyway, tadi saya bilang ada 3 senjata kan, kapak, mortar atau plasma, dan pedang. Loh, kalian kira ini ada hiasan? Oh tidak, Bung. Lihat nih. Lihat ya. Nah, tapi harus pelan-pelan. Nah, ternyata ini senjata, Bung, dan bisa dipakai, Bung. Nanti kalau kalian mau ganti kapak ke pedang ini bisa. Tapi keren pakai kapak sih menurut saya ya, lihatnya. Nah, gitu. Tapi tadi pas saya buka itu jadinya ada apa? Gesekan antara cat. Kalau mau dipakai silakan, kalau nggak mau dipakai juga silakan. Nah, jadi dia ada 3. Lalu pergerakannya sama, bisa muter, lalu joinnya tangannya itu bisa sama. Ini ada yang terbaru nih, seperti yang kalian nih. Waktu itu saya pernah kasih tahu di itu kan perbedaannya. Nih, tuh kaki. Wah, udah nih, mantap nih kaki. Lalu badan ini agak menarik sih. Jadi beltnya itu tidak menyatu dengan kakinya. Dengan apa? Bukan kakinya. Apa namanya kalau orang bilang? Ya, pokoknya pinggangnya lah. Karena ini menyatu deh. Maaf, ternyata menyatu. Tapi oh enggak, ya benar. Ini menyatu dengan tidak menyatu dengan ini. Biasanya ini mereka menyatu. Tapi kayak Jotoy kayak jangan disatuin deh, biar agak kerenan dikit. Kelihatan nggak? Maaf, saya sering-sering nggak pernah lihat kamera nih soalnya. Jadi makin sini, jadi bisa agak beda tuh. Tuh kan, mereka agak loosely. Nah, dan tentu saja ini keren banget, lebih keren daripada yang lain. Maksud saya bukan keren dari yang 40K, maksud saya bukan yang lain kayak Remus Ventanos, itu mah udah keren banget itu. Lalu ini keren banget, cuk, sculptnya Garuda, elang. Aku baru ngomong Garuda, elang. Ini keren banget sumpah buat saya. Lihat betapa detailnya di scope satu-satu nih ya. Terus di belakang juga sama nih, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, tapi sumpah ini detail banget Suzerain Squad, dan ini yang membuat kenapa saya pingin beli Suzerain Squad. Detailnya yang seakan-akan kejayaan Ultramarine tuh ada dilihat di Suzerain Squad ini. Wah, cakep. Terus di kapaknya nih, saya ambil kapak yang lain karena sama aja, nggak ada beda. Kapaknya itu jatuhnya nggak ada bedanya sih. Tulisan McCrack. Wah, gila. Dan nanti saya akan kasih tahu yang shieldnya itu keren-keren semua, sumpah. Dan ini plasma pistolnya, yang ini plasma pistol nggak perlu klip, jadi mereka enak dipakainya. Dan ini masih perlu pakai klip. Jadi kan ini plasma pistol karena mereka harus yang ditahan tembak gitu. Buat saya sih nggak berguna lah. Ini motornya benar-benar sedetail-detailnya. Nah, shieldnya gimana? Yuk kita lihat ya. Ini yang paling keren tuh shieldnya, sumpah keren banget shieldnya. Dan ini dia shieldnya.
Wah, beda-beda kan. Sumpah nih keren banget, tiap shield itu beda-beda. Jadi kalau kalian beli 5-5-nya, kalian punya beda-beda shield, beda-beda ornamen, beda pedangnya. Kalau ada bilang, kalau beli ini kayaknya sama aja semuanya. Yes, of course. Kalian kalau beli 1 atau 2 itu nggak masalah buat kalian, karena kalian tetap mempunyai satu squad gitu, atau setidaknya 1. Tapi yang kalian tidak dapat dari itu kalau cuma beli 1, kalau yang tidak dapat kalau hanya beli 1 saja adalah shieldnya yang mempunyai beda-beda pattern. Yang pertama itu yang tadi saya cabut pedangnya itu adalah seperti ini dengan ada tulisan McCrack Honor, dan ada lagi tulisan Latin. Di satunya juga sama, tapi perbedaannya adalah dia tidak gede tulisan ultramarinnya, logo ultramarinnya Omega, dan pedangnya nggak ada tengkorak. Di satu lagi kok kalian bisa lihat nih, dia ada semacam sayapnya di sini, tapi dia sama ultramarin logonya cuma dikit. Pedangnya juga tidak ada ornamennya sama sekali, malahan yang ini ada ultramarinnya kan, yang ini nggak ada sama sekali. Lalu di satunya lagi ultramarinnya kecil, tapi elangnya sedap teman-teman sekalian, teman-temanku, saudara-saudaraku, elangnya sedap. Dan di sini pedangnya nggak menimpa ultramarin. Wah, sedap banget saudara. Aku sampai teriak sendiri. Dan untuk tadi yang saya bilang kapaknya biasa aja, kapaknya sih sama semua. Jadi ya nggak masalah sih kalau kalian beli 1 untuk itu doang. Ya banget. Backpack juga sama, nggak ada bedanya. Tadi saya bilang ornamennya itu setiap ini beda, tapi shieldnya. Nah, sekarang perbedaannya antara Victrix dan Honor Guard, dengan Victrix Guard dan Honor Guard. Nah, sebenarnya untuk perbedaan saya nggak mau terlalu menggede-gedekan, karena perbedaan antara 30K dengan 40K, 30.000 dan 40.000 lah kalau bilang, itu adalah di masa keeraannya. Kalau 30K itu adalah pada masa kemasan sampai penghancuran, dan 40K itu masa perbaikan sih kalau saya bilang. Bukan masa perbaikan, masa kegelapan lah kalau saya bilang. Nah, kalau di Honor Guard saya bandinginnya di kapaknya. Seperti kalian lihat, ini bentuk kapaknya dia cuman seperti ini aja kayaknya. Kalau orang bilang, oh ini udah keren sebenarnya, kenapa harus dibanding-bandingin? Boy, kalau ada tulisan McCrack di sini, itu sudah menandakan niat udah ada penurunan banget nih sebenarnya nih. Sedih banget ya. Nah, terus ornamennya Honor Guard tuh harusnya kayak seperti ini nih, banyak-banyak ornamennya dan lain sebagainya. Nah, tapi saya maklumin lah. Dia ada semacam ininya, semacam ini sealnya atau dan lain sebagainya. Dan bolternya nggak usah ditanya lah, bolter itu sama-sama bagus buat saya sih. Nah, bisa bandingin dengan Victrix Guard. Ya, Victrix itu cuma begini aja sih daripada Suzerain Squad. Nggak ada bedanya. Bedanya sangat minim, sangat banyak sih kalau saya bilang, dari ornamennya, dari bentuknya. Daripada ini saya lebih suka ini sih helmnya, sumpah. Nah, habis itu ini yang saya suka dari Suzerain Squad. Kalian lihat kan dia megang shieldnya seperti ini nih. Di Victrix itu dia megangnya seperti ini. Ntar saya zoom. Dan megangnya seperti itu. Ini sebenarnya sebuah kelemahan buat saya. Soalnya kayak nggak megang banget gitu loh. Nggak di grip banget. Walaupun dia bisa diputar kayak gini nih, tapi dia agak lemah jadinya. Sedangkan di Suzerain Squad, nah mereka
dipakai langsung plek, nggak dipegang. Ini saya lebih suka daripada gini, daripada dipegang. Ngerti ini adalah masih model pertama. Setelah itu mereka baru berkembang menjadi seperti ini. Untuk ini ya, Joyto ya. Jadi mereka pertama ini lihat ini, oh ini gimana caranya supaya bagus atau apa. Ternyata kurang ini, mereka buat seperti ini. Saya lebih milih ini daripada ini. Nah, sekarang saya mau ke kontranya. Nah, tadi kalian sudah lihat betapa pro-nya saya di squad ini, di mainan ini. Sekarang yang saya mau masukkan adalah kontranya. Kontranya cuma satu sih. Ada beberapa. Yang pertama adalah di ornamennya. Bagian belakang ini sering jatuh. Ini kadang-kadang mereka ornamen sering banget jatuh, dan itu tuh kita harus hati-hati. Ada yang kuat seperti ini, ada yang lemah seperti ini. Bisa kelihatan nggak? Coba saya zoom in. Ya, ini nih. Kalau misalnya dia gerak cepat begini nih, ini agak-agak lemah nih. Sedangkan ini nih, yang kuat nih, sampai nggak bisa apa-apain. Ini kuat sekali. Jadi ini agak yang harus diperhatikan sih. Bisa kasih glue tag kalau mau, supaya agak lebih kencangan dikit. Nah, kedua adalah kalian sudah lihat tadi. Pas sebenarnya kalau kita nggak pasang senjata seperti ini nih, satu nih, yang di sebelah mana ya, itu saya menunjuk saya Obeng nih, ini sebenarnya oke, aman gitu loh. Cuman kadang ada yang nggak bisa sampai lewat itu, ini nggak bisa sampai lewat, jadi mereka hanya bisa sampai sini nih. Jadi kalau misalnya ini ketarik, ini langsung plak keluar semuanya, jadi ini agak-agak mungkin bisa diperbaiki lagi, bisa bukan renov apa, aduh mat. Bisa research lagi. Ini udah bagus nih sebenarnya buat saya bilang. Cuman memang agak mengkhawatirkan kalau saya bilang. It's good, but it still need to be more research again. And itu aja sih kontranya, nggak terlalu banyak yang bisa saya ini kontra, lebih banyak di pro-nya sih. So ya, itu saja guys. Semoga kalian menikmati video ini. Dan jangan lupa di hari Minggu akan ada video tentang event Warhammer Weekend, bro. Itu keren banget yang diadakan oleh Arcanum. Ya, jadi Arcanum. Nah, udah lewat sih, tapi videonya baru sampai sekarang. Jadi jangan lupa ya, lihat videonya. Oke, segitu aja guys. Dengan saya Dimtos. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya.